Ini lukisan 4 sesepuh Jawa yang menjadi satu frame. Nah, sebenarnya sangat-sangat sakral. Intinya nggak boleh dianggap remeh. Pernah suatu waktu ada seorang anak muda yang punya kemampuan supranatural. Lukisan ini dihantam dengan tenaga dalam. Akhirnya beliau terjatuh, kepalanya mental di lantai. Nggak lama beliau meninggal. Itu kejadian kapan, Ki? Sekitar setelah kami dapat lukisan ini kami dapat sekitar tahun 2002-2003. Jadi beliau melihat lukisan ini kayak dianggap remeh gitu, dia hantam dengan tenaga dalam, dia mental. Nah, saat itu kami dapat pengalaman, kodam dari lukisan ini muncul sosok 3 dimensi, sosok yang sangat cantik, sosok mukanya Sunda. Beliau 3 dimensi, tapi cantiknya sangat-sangat cantik sehingga kami menganggap sebagai seorang ibu. Itu muncul 3 dimensi, terus memberitahu kami bahwa kami adalah cucu beliau. Tolong dipandu, tolong dibimbing dalam sisi supranatural. Semoga kepada yang tadi jatuh tadi itu. Sisi ini sangat mencekam suasananya. Beliau jatuh, muncul sosok bunda itu. Intinya beliau ngasih pencerahan bahwa masa depan kamu masih panjang, harus dengan kerendahan hati gitu. Sisi ini. Berarti melihat dari 4 yang ada di dalam satu lukisan ini memang berarti memiliki kekuatan juga ya, Ki, bahwa lukisan ini hidup gitu. Sangat dahsyat. Ki, yang melukis ini sendiri siapa ini, Ki? Nah, yang melukis ini adalah Mbak Broto, pelukis Simanis Jembatan Ancol. Setelah beliau melukis Simanis Jembatan Ancol, menurut versi yang punya cucu dari menteri itu, Mbak Broto itu mukso, hilang. Nah, ini peninggalan terakhir beliau sepertinya. Jadi diantar ke keluarganya menteri tersebut oleh keluarga Mbak Broto. Akhirnya turun-temurun. Nah, ini lukisan itu. Sisi yang unik, sepuh. Udah sepuh. Nah, ini ada bahasa Jawa tapi pernah kami terjemahin, lupa kami. Intinya sisi simbol manusia itu untuk menyembah kepada Allah, intinya itu harus dengan penuh kerendahan hati, nggak boleh sombong sedikit pun. Sebuah sisi yang kami tangkap ini. Melihat dari sisi supranatural dari keempat tokoh ini tuh gimana sih, Ki, pendapat Kak itu? Apalagi ini kan di setiap supranatural kan ini pasti ada ini. 4 tokoh ini gimana itu, Ki? Jadi secara supranatural kami pernah melihat invision itu secara supranatural. Jadi Dewi Lanjar ini dia bisa menatap, matanya terus bergerak. Nah, oleh pemilik lukisan itu seorang bapak-bapak memakai bayonet. Ceritanya sangat mistis banget. Dia tancap pintu sampai jebol ini. Itu kami secara supranatural bisa mendapatkan gambaran seperti itu. Seperti film yang mengalir. Dewi Lanjar terkenal di Pantai Utara dengan pesugihan, kekayaan, karisma untuk pejabat, untuk artis, untuk wanita-wanita kelas tinggi. Ini Bunda Ratu Kidul terkenal dengan kasih sayangnya. Jadi dipakai orang supranatural untuk pengasih, untuk perekat hubungan, untuk jabatan juga. Yang Semar lebih ke wibawa, tapi lebih ke belakang layar. Jadi untuk para pejabat tapi yang di belakang layarnya, dia nggak boleh tampil di depan. Simbol tua, simbol sepuh. Intinya beliau tidak mengutamakan materi. Nah, ini simbol Kadikdayan, simbol kekuatan. Ini siapa kita di nama itu? Yang Sapu Jagat atau Sunan Lawu. Nah, ini ada naga, ada sapu. Nah, ini ada bunga Wijaya Kusuma tapi warna merah.
Berarti dari sejarah sendiri pun menceritakan sangat luar biasa ya. Ya, sebuah sisi supranatural. Hanya beberapa lukisan yang menggambarkan sisi supranatural kelas tinggi untuk Pulau Jawa. Hanya beberapa. Salah satunya kami yang memiliki ini. Kami pernah melakukan eksperimen. Jadi dari dalam ini ada pusaka-pusaka yang keluar. Pusaka-pusaka kecil kayak buntet, semar mesem, dan beberapa batu akik. Nanti kalau ada kesempatan kami coba tarik yang lebih kuat, lebih bagus lagi. Sekarang bisa Ki narik gitu. Harus pakai guru-guru kami, nggak sembarangan, harus butuh peralatan, butuh sajen. Berarti ada ritual khusus. Ada ritual khusus. Oh berarti nggak sembarang kayak bisa narik terus Nggak bisa. Ini agak rumit. Semakin barangnya bagus, semakin nggak boleh harus punya sopan santun. Enggak. Nanti siapa tahu kalau ada keistimewaan tiba-tiba ada benda jatuh. Sebuah sisi unik lah. Jadi dalam artian emang lukisan ini sangat luar biasa sekali gitu ya Ki. Sangat-sangat mistis dan yang punya nggak sembarang orang. Ini Aki sendiri dapat dari tahun berapa? Sekitar 2002-2003. Sekitar segitu. Jadi awal melihat lukisan ini masih kusem. Ih, ada netes. Pertama melihat dada sesak, aura lukisannya sangat nggak welcome. Aura lukisannya sangat nggak welcome. Ya. Beraura mistis banget ini. Kayak gimana tuh Ki, maksudnya yang kirasakan pas pertama kali ini? Dada kosong, sesak, nggak bisa nafas, dan nggak enak. Pertama melihat lukisan ini nggak enak, sangat-sangat seram. Tapi kayak ada bisikan, saya harus mampu menaklukkan. Maharnya membangun sebuah masjid itu. Nah ini sebuah sisi tantangan bagi kami. Kami suka dengan tantangan. Apalagi terus lanjut ke pengalaman setelah punya lukisan ini, aku mimpi-mimpi gitu. Setelah punya lukisan ini, Setelah lukisan enggak di briefing dulu Mas. Ya. Jadi setelah lukisan ini Aki menceritakan kayak oke, di samping selain lukisan ini kita ada benda-benda pusaka. Nanti yang benda pusaka itu Aki jelasin aja kayak maksudnya ada benda pusaka apa tapi punya nilai sejarah dan dapatnya dari mana dan diceritakan gitu Ki. Bisa kayak cerita ini tuh gini gitu, kayak pengalaman Aki ini tentang benda pusaka ini dapatnya dari mana, keistimewaan dan dari sisi gaibnya gimana gitu. Setelah berbicara tadi mengenai lukisan ini, saya melihat di sini kayak ada beberapa benda-benda yang cukup unik juga di samping sini nih Ki. Ini benda apa ya Ki ya yang ini? Nah, boleh Ki sambil kesini. Jadi setelah saya punya lukisan ini berentetan, banyak peristiwa, banyak kejadian supranatural, banyak mimpi-mimpi supranatural dan banyak benda-benda pusaka yang datang kepada kami. Nah ini apa ya, simbol? Salah satunya apa nih Ki namanya Ki? Taring rusa tapi yang versi raja ini. Iya. Untuk orang Indonesia ini adalah versi bangsawan, yang punya harus bangsawan. Kalau dia darah ini nggak cocok. Kalau ini simbol perisai untuk bangsawan Eropa. Maaf kalau salah. Nah ini kami dapat melalui sisi supranatural. Kami harus punya sebagai simbol orang tua sesepuh. Boleh sambil kayak diambil terus ditunjuk-tunjuk gitu Ki. Ya, misalkan ya itu yang itu apa itu Ki? Nah, simbol itu kenapa simbolnya tongkat naga gitu Ki? Simbol bahwa kami harus punya ini, bahwa kami punya tongkat. Tongkat itu artinya kami bisa berdiri sendiri atau kami sebagai panutan. Simbol itu. Kenapa ular cenderung dengan sisi supranatural, sisi mistis, itu naga. Nah ini ular. Berarti punya sisi nilai unik. tersendiri. Nah nanti kami coba di belakang masih banyak benda-benda supranatural unik. Ayo pemirsa Ganjil Misteri, kita ke belakang. Tusuk untuk pemancar aura, untuk pengasih kelas tinggi. Nah ini benda-benda uniknya, benda-benda. Pemirsa Ganjil Misteri, nah ini ruangan tempat kami bermeditasi. Banyak benda supranatural
apa istilahnya, cakra manggilingan. Jadi pusaka yang datang-datang sendiri dari pihak leluhur. Sebenarnya kami nggak mencari, tapi mereka datang sendiri. Nah ini tempatnya unik. Ini simbol budaya. Kalau pemirsa Ganjil Misteri, nah ini kenapa ada kuda lumping, karena kami adalah anggota kuda lumping dari sebuah perkumpulan Turangga Budaya Malang dulu, Jawa Timur. Nah ini benda-benda unik. Ada keris kami dari leluhur yang ada kadang datang sendiri, ada beberapa. Kadang ada tiba-tiba orang yang datang ngasih pusaka terus beliaunya hilang. Nah, itu. Nah, Yang itu apa tuh, Ki? Nah, jelas. yang di tengah itu apa tuh, Ki? Emas. Yang di tengah ini pusaka tapi dari Kuningan sebagai simbol aja gitu. Apa intinya? Bahwa kami itu memegang, nggak boleh kalah dengan sisi goib gitu. Sebuah sisi yang unik. Nah, kenapa ada ini? Nah, ini Itu apa, Ki? tulang rusak yang jatuh sendiri pas malam Jumat Kliwon. Simbol sebagai pengobatan, sebenarnya ada sepasang. Ki bisa dijelaskan itu jatuh sendiri pas malam Jumat itu waktu gimana itu, Ki, maksudnya, Ki? Jadi kami punya guru Boleh yang sambil dipegang, Ki? mempunyai Dipegang sambil dijelaskan Oh iya, rusaknya. Jadi itu malam Jumat jatuh sendiri maksudnya gimana itu, Ki? Kami punya guru yang punya peternakan rusa. Nah, jadi rusa itu kadang tanduknya jatuh sendiri. Nah, ini pas jatuh pada malam Jumat Kliwon ini. Simbolnya ini nih. Kami nggak tahu sebagai apa, tapi karena kami di bidang pengobatan non medis, ini simbolnya ini. Itu kejadian waktu malam Jumat ya, Ki? Malam Jumat Kliwon. Nah, Ini yang kayak ranting-ranting sendiri itu apa gitu, Ki? simbol alam gitu, biar apa ya? Kami kayak ada di suasana alam yang benar-benar alami gitu. Nah, ini lukisan Bisa diceritakan. Bunda Ratu Kidul. Kami foto langsung dari kamar 308. Nah, ini ada wangsit, kami harus punya ini. Ini kami beli di Pantai Karanghawu. Mana itu, Ki? Mana tuh, Ki? Wangsitnya, Ki? Boleh, Ki? Wangsitnya, yaitu kami harus punya lukisan selain ini. Apa itu, Ki? Apa itu, Ki? Lukisan apa itu, Ki? Kasihnya, Ki. Apa ya? Bunda Ratu Kidul itu kalau dilukis oleh banyak orang dengan berbagai versi. Nah, ini sepertinya. Ini Itu didapatkan dari mana itu, Ki? Bisa diceritakan bagaimana waktu itu? jadi kami lagi di ziarah ke Pantai Karanghawu. Tulisan Nyi Roro Kidul dan Nyi Mas Mayang Sari. Ketika melihat lukisan ini seperti ada suara, kami harus memiliki ini. Harus bawa pulang ke Bumi Serpong Damai berapapun harganya, dua lukisan ini. Mana ya? Nah, ini agak Dan dua lukisan yang unik ini. ini apa, Ki? Bisa dijelaskan, Ki? Sama dengan versi itu Bunda Ratu Kidul dari sisi pelukis yang lain ini. Ini. Nah, ini kami bawa sendiri nggak, Ki? Kami orang supranatural, harus mempunyai pagar yang kuat dari benda-benda mistis. Nah, ini beberapa koleksi kami. Sosok, Ya, apa ini, Ki? ini sosok jenglot. Wait. Di miring dikit. Nah, Ya. Gimana, Ki? ini sosok jenglot. Jadi jenglot itu adalah leluhur kami. Jadi beliau membantu menyupport kami sebagai benteng perisai. Ini ada beberapa. Kami tutup satu. Assalamualaikum. Atau sambil duduk boleh, Ki? Duduk. Nah, jadi gimana? Mistis banget ini, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Ki. Bendanya jelek-jelek. Yang itu apa ya? Yang itu, nggak mau keluar dia. Yang aku bilang batu berselimut kerang itu. Hai. Nggak ada. Jadi bisa diceritakan gimana ini, Ki, waktu itu? Yang mana ini? Jadi Oh, ini ya. Sip, ini dulu ya. Ini apa nih, Ki? Ini Jangan angkat, Ki, angkat. Angkat, Ki. Boleh, Ki. jenglot dari leluhur kami. Jadi jenglot itu banyak cerita, emang beliau kelakuannya nggak bagus, jadi nggak diterima dengan bumi. Nah, tapi jenglot-jenglot kami ini leluhur. Dulu adalah pembela Indonesia, beliau mempunyai ilmu anti tembak, anti ini. Langsung kecium bau wangi. Wanginya ini.
Ini leluhur kami. Jadi mereka menyupport perjalanan kami. Oh, ada banyak ya Ki? Iya, nah ini bentuknya. Ini jenisnya apa aja nih Ki? Cowok semua apa gimana itu Ki? Ada yang cowok, ada yang sepasang, tapi kami kok nggak boleh nyebutin. Jadi apa ya? Begitu datang itu masuk dalam mimpi, dia mau, saya mau kerabuan, saya mau kedatangan, dan saya harus nyiapin darah kerbau. Untuk satu jenglot satu, jadi saya harus nyembelih kerbau satu, darahnya buat perlengkapan mewujudkan beliau ini. Kalau nggak saya sakit, badannya setengah fly gitu, sisi supranatural yang unik. Ada beberapa, tidak, kain ini tidak untuk dijual tapi sebagai peralatan buat kami ini. Sisi supranatural kami. Kalau orang dalam supranatural, kalau beliau mampu dia bisa diperbudak untuk mewujudkan uang gaib. Lebih ke supranatural, lebih ke mistis kalau lagi ceritanya itu. Sebuah kisah unik. Nah ini sebagai minyak ini sebagai pendamping beliau. Minyak apa itu Ki? Minyak nggak boleh sebutin namanya itu. Yang satunya serimpi ini buat kalau orang kesurupan kuda lumping. Kalau kesurupan kuda lumping di arena masih enak, tapi begitu di luar arena nggak ada musik susah untuk nyembuhinya. Sebuah sisi unik. Jadi di sini tuh makanya memang banyak ya Ki ya. Iya. Dan kalau yang keris-keris sendiri tuh gimana itu Ki, bisa ditunjukkan gitu Ki? Ada keris satu yang mau saya, ini keris baru asing. Ini gimana Ki? Ini ceritanya, jadi saya mimpi di sebuah tempat wisata. Saya memegang keris ini, persis keris ini. Nah, akhirnya melalui ritual, melalui perjalanan puluhan tahun, keris ini bisa wujud. Wujud seperti apa itu Ki? Wujud ini, keris gaib ini jadi wujud nyata. Saya habis ratusan juta untuk mewujudkan ini, simbol dari mimpi saya. Assalamualaikum. Nah, kalau orang bisa melihat Kodame adalah seorang pangeran tapi rendah hati. Dia nggak mau disebut raja, nggak mau disebut pangeran. Maunya disebut sebagai orang biasa. Pernah kami mediumisasi. Nah, nanti coba, atau ini yang kita mediumisasi ya. Boleh. Sosok ini. Assalamualaikum. Ini ada beberapa lagi yang kelas-kelas berat, Smart Mesem yang tidak untuk dijual. Seperti itu. Ini didapat dari mana Ki? Keris ini? Ini mimpi, saya harus ritual, harus puasa. Nah, diwujudkan oleh guru saya. Minta kambing 3 ekor istilahnya ini sebagai wujud, baru ini wujud. Keris biasa tapi simbol. Simbol dari keris yang ada di dalam mimpi dan bisa diwujudkan. Ini. Waktu itu dapatnya keris ini dari mimpi di daerah mana gitu Ki? Masih di daerah Tangerang. Jadi di sebuah tempat wisata kami megang gitu. Sorenya kita lihat apakah emang ada keris di situ, ternyata sekedar mimpi. Tapi kami ambil tanahnya, nah dari tanahnya itu kami bisa wujudkan sebuah keris ini. Apalagi unik-unik. Nah ini simbol apa ya? Simbol Kenapa ada jagung gitu Ki? jagung-jagung, apa simbol bahwa kami nggak kekurangan dalam sisi apa namanya sembako ekonomi, sandang pangan papan pokok ini. Ini simbol. Nah ini yang unik nih. Aduh, bisa keluar nggak keluar? Ini keluar nih. Assalamualaikum. Ini datang sendiri. Satu set peralatan gamelan. Nah, secara supranatural aneh. Tapi gamelannya nggak datang, cuman ada penabuhnya doang, datang sendiri. Ini kalau dilihat bisa cukup lama juga ya Ki? Kira-kira tahun berapa ini Ki usianya? Yang mana nih, yang gamelan? Iya. Yang gamelan kami nggak tahu ya, antara ini benda gaib atau apa, atau simbol titipan. Tiba-tiba alat-alat gamelan ini ada di depan kami, di depan rumah kami. Ini pemukul gong, pemukul kenong. Nah ini pemukul apa itu namanya, simbol apa ya,
simbol bahwa kami meneruskan budaya dalam sisi supranatural ini. Bahwa kami harus melestarikan budaya Indonesia. Ada lagi, apa lagi? Ya mungkin Ini yang aja. sisi goib yang Enggak paling- kuat aku di sini. Iya. Mas-masan. Dan apa namanya? Boleh mediumisasi gitu gimana? Di depan misalnya. Depan. Mediumisasi apa? Oke pemirsa, kita akan mediumisasi dari sosok yang berasal dari apa gitu. Misal dari keris kah atau dari mana? Ini, gitu. ini aja. Ya, tapi nanti Cal, kamu bisa mediumisasi, Cal? Ada Mbah bisa. Ini ya? Iya, betul. Oh, Ical dulu. Enggak ini. Ngerti bahasa kuyup loh, Ingat nih. coba. Padahal aku di dalam, Cal. Lu di luar loh. Loh, bahasa kuyup dia. Itu dong ya. Ayo. Nanti, nah setelah dari tempat ini, tempat praktek kami sebenarnya secret ini, kami teruskan mediumisasi atau pusaka ini yang kita mediumisasi nanti. Salam buat pemirsa Ganjil Misteri. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam, silakan subscribe, like, thank, share. Salam, salam, salam.